Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak ustazah. Selamat pagi ustazah ucapkan kepada anak ustazah, dan semoga anak ustazah semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ustazah juga mau mengucapkan kepada seluruh anak ustazah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Dan semoga anak ustazah bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama ustazah Husna ini biasa dipanggil dengan sebutan Ustazah Husna. Di sini ustazah diamanahi sebagai guru Al-Qur'an atau guru tahsin dan tahfiz dari kelas 1 hingga kelas 3. Baiklah anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin ustazah sampaikan. Yang pertama tentang buku yang kita gunakan nanti ke depannya adalah buku Iqra Asy-Syafi'i. Buku ini akan kita gunakan dalam pembelajaran tahsin, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 2 ya nak. Nah, buku ini akan kita pakai selama 2 tahun. Dan untuk pembelajaran tahfiznya, kita akan menghafal surah-surah pendek, dimulai dari surah Al-Fatihah, lanjut ke Anas, dan sampai seterusnya. Dan berikut targetan capaian pembelajaran kita di semester 1 ini ya. Untuk tahsin itu yang pertama kita belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, kita mengenal tanda harokat atau tanda baca. Yang ketiga, kita mengenal cara membaca huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Yang keempat, kita mengenal cara membaca bacaan tanwin atau tanda tanwin ya nak. Kemudian yang kelima, mengenal tanda sukun. Nah, untuk tahsinnya ada 5 targetan yang harus kita capai di semester 1. Jangan lupa di semester 1 dulu ya. Nah, untuk tahfiznya di semester 1 ada surat Al-Fatihah, surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar. Jadi ada 8 surat yang mau kita capai di semester 1 di kelas 1-nya. Nah, baiklah ustazah, sudah tahu tadi kan beberapa targetannya. Nah, sekarang kita mulai ya pembelajaran kita. Yuk disimak. Baiklah anak ustazah, untuk pembelajaran pertama ini kita akan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini adalah huruf alfabet dalam bahasa Arab. Nah, jumlah huruf hijaiyah ini ada 29. Nah, huruf apa saja? Pasti anak-anak ustazah sudah tahu ya. Huruf-huruf hijaiyah ustazah sangat yakin pasti anak-anak ustazah sudah hafal dan sudah mengetahuinya. Nah, yuk sekarang anak ustazah perhatikan ya. Di sini huruf-huruf hijaiyahnya masih berdiri sendiri, tidak ada harokatnya atau tanda bacanya ya nak. Nah, untuk cara membacanya berbeda dari yang ada tanda harokatnya. Nanti kita akan belajar tanda harokatnya ya nak, setelah anak ustazah mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Baiklah, kita awali dari yang paling atas ya. Ini yang berdiri tegak lurus namanya adalah alif, disebut dengan alif. Lanjut, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dod, ta, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw,
ha, lam alif, hamzah, ya. Oke, baiklah anak ustazah. Ada berapa tadi jumlah huruf hijaiyahnya? Ada 29. Tapi ustazah, kenapa ya yang di sini ada 30? Ya, karena di sini huruf lam alifnya dituliskan. Namun huruf lam dan alif ini tidak dihitung ya nak, karena ini adalah huruf lam dan alif yang bergabung. Nah, jadi ini tidak kita hitung. Yang kita hitung dari alif sampai ya, dan ini tidak ya nak ya. Maka jumlah huruf hijaiyahnya ada 29 huruf. Baiklah anak ustazah, tadi kita sudah mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita lanjut mengenal harokat atau tanda baca ya nak. Nah, di sini sudah ada 3 tanda harokat atau tanda baca. Yang pertama, baris yang di atas ya nak ya, atau harokat fathah, yang disebut dengan harokat fathah. Coba saya ulangin. Baris yang di atas ini namanya adalah harokat fathah. Harokat apa nak? Harokat fathah. Fathah dibaca a. Nah, kata kuncinya fathah dibaca a. Ingat, yang barisnya di atas seperti ini namanya tadi apa? Harokat fathah. Cara bacanya a. Yang kedua, baris yang di bawah disebut dengan harokat kasroh. Disebut dengan harokat apa? Harokat kasroh. Dan dibaca i. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah. Kita lanjut. Yang ketiga, yang barisnya atau baris di depan ini atau disebut dengan harokat dhammah. Disebut dengan nama harokat apa? Dhammah. Nah, cara membacanya adalah u. Jadi fathah dibaca a, kasroh dibaca i, dhammah dibaca u. Nah, seperti itu. Ingat, baris atas dibaca, baris atas namanya fathah, dibaca a. Baris di bawah namanya kasroh, dibaca i. Dan baris yang di depan namanya harokat dhammah, yang dibaca u. Bagaimana anak-anak ustazah? Sampai di sini paham dulu? Oke, sudah paham ya dan sudah kenal ya namanya. Kita lanjut ke contohnya. Di sini ustazah memiliki huruf alif. Huruf alif yang berharokat fathah dibaca a. Bagus. Yang kedua, huruf alif yang berharokat kasroh dibaca i. Bagus. Yang ketiga, huruf alif yang berharokat dhammah dibaca u. Jadi kita baca semuanya a, i, u. Nah, sekarang ustazah ganti lagi. Ustazah mau ganti hurufnya. Coba ustazah ganti huruf ba. Ba fathah. Ba fathah dibaca ba. Ini dia huruf A-nya. Ba kasroh dibaca bi. Ba dhammah dibaca bu. Kita baca semuanya ba, bi, bu. Nah, bagaimana untuk dua contoh ini? Apakah anak ustazah sudah paham? Kalau belum, yuk kita nanti baca ya di buku Asy-Syafi'i-nya.
Nah, di sini anak ustazah ada contoh-contoh seluruh huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan dhamma. Nah, tadi di papan tulis sudah kita jelaskan huruf alif dan huruf ba ya. Nah, sekarang huruf ta. Huruf ta berharokat fathah dibaca ta. Ta berharokat kasroh dibaca ti. Ta berharokat dhamma dibaca tu. Keseluruhannya dibaca ta, ti, tu. Lanjut. Sa fathah, sa. Sa kasroh, si. Sa dhamma, su. Sa, si, su. Jim fathah dibaca ja. Jim kasroh dibaca ji. Jim dhammah dibaca ju. Ja, ji, ju. Contoh terakhir dari ustazah, huruf ha fathah dibaca ha. Ha kasrah dibaca hi. Ha dhammah dibaca hu. Ha, hi, hu. Bagaimana anak ustazah? Sudah paham? Kalau sudah paham, nah silakan anak ustazah latih bacaannya dari sini sampai huruf iya. Ya anak ustazah, nanti jika anak ustazah sudah paham, sudah bisa cara membacanya, silahkan divideokan bersama ayah dan bundanya, dan videonya dikirimkan ke ustazah. Insya Allah videonya atau tugasnya ini akan ustazah langsung masuk ke dalam nilai tahsinnya ya nak. Oke, bisa ya? Oke, insya Allah bisa ya ustazah. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup di sini dulu. Semoga anak ustazah semuanya dapat memahaminya serta mengamalkannya. Nah, bagaimana anak ustazah untuk pembelajaran hari ini? Apakah anak ustazah paham? Insya Allah pasti paham ya nak ya. Dan semoga anak ustazah dapat mengerti dengan lebih baik dan bisa mengamalkannya untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih ustazah mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, karena kesalahan itu semuanya datang dari ustazah dan kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, mari kita baca hamdalahnya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelisnya penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dan ustazah di pertemuan selanjutnya. Semangat ya belajar di rumah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.